Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kali ini, mata kuliah kalkulus 2 pertemuan ke-9 atau daring ke-9, kita akan membahas kembali tentang luas integral. Belum kita membahas luas integral, kita harus menguasai terlebih dahulu bagaimana caranya menggambar sebuah grafik. Karena dalam luas integral itu nanti akan dibatasi dengan grafik-grafik tertentu. Nah, yang pertama misalkan ada sebuah persamaan Y sama dengan Fx sama dengan Kx, atau Y sama dengan Kx, boleh Y sama dengan Kx ya. Boleh juga ditulis dengan Fx sama dengan Kx. Nah, untuk persamaan yang seperti ini, di sini ada contohnya. Nah, misalkan kita akan membuat grafik Y sama dengan 2X ya. Nah, otomatis kita bisa langsung menggambar sebuah garis dari kiri ke kanan ya, mengarah dari kiri ke kanan melewati titik 0,0. Nah, untuk yang nilai K-nya positif ya. Kalau nilai K-nya positif itu dari kiri ke kanan. Nah, berarti sebaliknya. Untuk yang K-nya bernilai negatif, misalkan di sini persamaannya Y sama dengan min 2K. Nah, otomatis berarti dari kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri ya, mengarah ke kiri. Nah, seperti itu ya. Atau misal kita akan menggambar grafik Y sama dengan min 5X. Nah, otomatis ini garisnya mengarah ke sebelah kiri melalui titik 0,0 ya. Oke, sebaliknya juga misalkan Y sama dengan 3X, berarti langsung saja ke sebelah kanan. Ini Y sama dengan 3X ya. Nah, itulah cara menggambar grafik dengan persamaan Y sama dengan Kx ya. Kalau K-nya bernilai positif ke kanan, kalau bernilai negatif ke kiri, memotong titik 0,0 di sini. Nah, yang kedua, untuk persamaan AX plus BY sama dengan C. Nah, ini cara menggambar grafiknya. Misalkan ada sebuah contoh 2X plus 3Y sama dengan 12. Mencari grafik yang persamaannya seperti ini, terlebih dahulu kita harus mencari titik potong terhadap X dan titik potong terhadap Y. Caranya, pertama-tama kita buat sebuah kotak seperti ini. Kita tuliskan di sini X dan di sini Y. Nah, pertama-tama kita misalkan X dengan 0. Jadi X-nya dari persamaan ini kita ganti dengan 0. Nah, X ini berarti 2 kali 0, 0. Sisanya berarti 3Y sama dengan 12. Y-nya berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Nah, begitupun sebaliknya. Kita misalkan Y dengan 0. Nah, berarti Y di sini ganti dengan 0. 3 kali 0, 0. Sisanya 2X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 12 bagi 2, 6. Nah, kita dapatkan titik pertama 0,4, titik kedua 6,0. Nah, kita gambar sebuah grafik. Nah, kita gambarkan ya. Yang pertama 0,4. 0 di sini ya, 0 di sini, 4 di sini, Y-nya 4. Yang kedua, Y-nya 0, X-nya 6, berarti X-nya 6 di sini ya. Nah, setelah kita mendapatkan titik potong terhadap X dan terhadap Y, tinggal kita tarik sebuah garis. Maaf di sini ya harusnya titiknya melewati titik potong yang tadi 6 dan 4. Nah, begitulah cara atau langkah untuk mencari persamaan yang berbentuk AX plus BY sama dengan C. Nah, yang ketiga, ini persamaan yang berbentuk AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini namanya persamaan kuadrat karena ini mengandung kuadrat ya. Contoh misalkan Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Nah, untuk persamaan kuadrat kita harus memfaktorkan terlebih dahulu ya. Caranya seperti ini ya. Kita buat terlebih dahulu cara memfaktorkan seperti ini. X kuadrat berarti di sini kita taruh X. Nah, terus kita cari dua buah angka yang kalau dikalikan dapat positif 4 ya, dikali dapat positif 4 ya, ini 4. Kalau ditambah dapat negatif 5. Nah, berapa?
dikali dapat 4 ditambah dapat negatif 5. Ya, dapatkan min 1 dan min 4. Nah, min 1 kali min 4, negatif kali negatif positif, 1 kali 4, 4. Itu kan kalau dikali. Kalau ditambah negatif 1, negatif 4 berarti negatif 5. Berarti nilai X-nya, karena ini dibuat sama dengan 0 ya, dibuat sama dengan 0, berarti ini negatif jadi positif, negatif jadi positif. Begitupun sebaliknya ya. Nah, setelah kita dapatkan titiknya, ini X1, ini X4, kita buat sebuah tabel seperti ini, kartesius, masukkan titiknya 1 ya, ini titiknya 1 dan 4. Nah, kali ini berbentuk parabola. Parabola itu ada dua bentuk ya. Umumnya dilihat dari nilai A sini. Nah, kalau A-nya positif ya, kalau A-nya positif itu parabolanya terbuka ke atas seperti ini. Kalau A-nya negatif berarti kebalikannya. Maaf, negatif ya. Kalau A-nya negatif berarti kebalikannya, terbuka ke bawah. Karena ini positif, kita terbuka ke atas. Sambungkan. Nah, seperti itu parabolanya. Nah, kasih tanda kalau ini tuh grafik Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Nah, seperti itu cara-cara menggambar grafik dari beberapa bentuk persamaan. Selanjutnya menentukan luas. Nah, sekarang masuk ke menghitung atau menentukan luas dari integral ya. Sekarang yang pertama itu menentukan luas yang dibatasi satu buah grafik. Contohnya seperti ini. Nah, di sini udah ada gambar dan sudah ada luas yang akan kita hitung ya. Jadi ini udah lengkap. Ada gambarnya, ada persamaannya, ada batasnya ya, 2, 0 sampai 2, ada daerah arsirnya atau daerah yang akan kita hitung. Nah, kita langsung saja, kalau udah lengkap seperti ini, kita langsung integralkan ya. Luas berarti integral, ini batas atasnya ini 2, batas bawahnya 0. Persamaannya tinggal masukkan ke sini, X kuadrat min 4X plus 4. Ya udah, kita langsung integralkan ya. Nah, integralkan seperti ini, X integralkan itu kan depannya 1 per ini 2 tambah 1, 3. Ini atas dan bawah, ini pasti sama ya. 1 per 3 X pangkat 3 kurangi ini 1 ya, tambah 1 jadi 2 ya. Jadi ini 4 per 2 ya. Ini awalnya kan seperti ini, 4 per 2 X pangkat 2. 4 bagi 2, 2 ya. Kalau tidak ada X nya tinggal tambahkan X. Nah, ini batas atas, batas bawah. Atas kurangi bawah. Yang pertama berarti X nya kita ganti dengan angka. Nah, sini ini ganti dengan angka 2. Nah, seperti ini ya. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 4 kali 2 dikurangi, karena yang kedua X nya diganti 0 semua, otomatis yang dikalikan 0 hasilnya juga pasti 0. Jadi ini gak usah dijabarkan lagi, langsung dikurangi 0. Nah, kita jabarkan ini 2 pangkat 2 2 pangkat 3 sama 8, 8 kali 1 8, 8 per 3. Ini 2 pangkat 2, 4, 4 kali 2 min 8, ini positif, 4 kali 2 8. Ini positif, 8 nya sama ya. Ini maaf, ini negatif, ini positif, berarti habis 8 per 3 satuan luas. Nah, itu caranya jika gambar dan batasnya dan daerah arsirnya sudah diketahui. Jadi kita tinggal masukkan saja ke dalam bentuk integral dan kita akan mendapatkan luasnya ya. Nah, ada satu lagi bentuk-bentuk istimewa dari luas integral ya. Ada bentuk istimewanya. Kenapa istimewa? Karena ini kita bisa hitung tanpa menggunakan integral ya. Contoh misalkan yang pertama bentuknya seperti ini misalkan ya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ini A, ini B. Nah, kita akan menghitung sebuah integral yang dibatasi oleh grafik parabola ya. Bentuknya seperti ini, sempurna ya. Nah, ini bisa kita cari dengan luas dari 2 per 3 nya luas kotak sini ya. 2 per 3 luas kotak ini ya. Kotak ini kan luasnya A kali B, berarti
2/3 kali AB. Nah, seperti itu ya. Kalau gambarnya seperti ini, kita tidak perlu memasukkan ke dalam sebuah integral. Jadi kita langsung bisa mencarinya dengan rumus 2/3 kali luas kotak ini. Nah, kedua, misalkan seperti ini. Nah, ini melengkung ya. Nah, sekarang ini sebagian ya, sebagian ini nih, sebagian ini dibagi 2. Nah, ini juga bisa dicari dengan 2/3 luas kotak sini. Atau satu lagi, misalkan seperti ini. Nah, kita akan mencari luas sebelah sini. Ini juga sama, bisa kita langsung cari caranya 1/3 luas dari kotak ini ya. Terus ada satu lagi. Nah, misalkan ini parabola. Maaf ya, ini harusnya pas. Nah, yang diarsir yang di luarnya. Kalau tadi yang di dalam, ini yang di luarnya. Ini kita bisa cari dengan luas 1/3 juga dikali luas kotak ini ya. Contoh misalkan yang tadi, contoh yang pertama. Maaf. Contoh yang pertama kan berbentuknya seperti ini. Set ini x kuadrat min 4x plus 4 kan tadi seperti ini. Yang dicari kan daerah ini. Ini tadi 2. Nah, ini x-nya kan 2, ini x, ini y. Nah, ini 0. Nah, kita bisa buat daerah di arsir ini, kita bisa buatkan sebuah kotak atau sebuah persegi ya. Kita tarik garis ke sini, bawa ke sini. Ini sama dengan gambar yang mana? Nah, gambar yang sebelah ini ya. Bisa dipahami ya, ini sama dengan ini tuh. Ya, kalau ini di atas, ini di bawah. Kalau dibalikan sama, bentuknya bakalan seperti ini. Berarti kita bisa mencari luas ini dengan luas 1/3 dikali luas kotak. Nah, luas kotak itu kan alas kali tinggi atau panjang kali lebar. Nah, panjangnya udah ada 2. Ini tingginya belum ada. Cara mencari tingginya, kita tinggal masukkan nilai x-nya saja. Ini kan y ya. Ini kan y sama dengan x kuadrat min 4x plus y. Ini kan tingginya y ya. Ini x-nya sudah diketahui 2. Berarti kita tinggal ganti x-nya dengan 0 ya. Untuk mencari y ini kita ganti x ini dengan 0. Berarti y sama dengan 0 kuadrat itu 0 min 4 kali 0 itu 0 ya. Tulis dulu aduh. Nah, ini kuadrat ya. 4 kali 0, 0 tambah 4. Berarti 0 kuadrat 0, 0, 0 ya, 0 ini habis kan, 0 semua, sisanya 4. Berarti ini 4. Bisa dipahami? Ini kan x-nya sudah ada 4, tingginya belum ada ya. Tingginya itu titik y. Untuk mencari titik y itu kita ganti x-nya dengan 0 semua. Kita dapatkan y-nya itu 4. Maaf, ini 4. Nah, udah dapat panjangnya dan tingginya, kita tinggal masukkan ke sini. Berarti ini 1/3 luasnya itu kan alas kali tinggi, berarti 2 kali 4. Nah, 4 kali 2 8, 8 kali 1 8, berarti 8/3 satuan luas. Nah, ini sama hasilnya dengan penghitungan integral yang tadi tuh, 8/3 satuan luas. Nah, itulah bentuk-bentuk istimewa dari integral. Atau satu lagi ya, contoh supaya kita paham, lebih paham. Satu lagi, misalkan ada sebuah luas integral yang dibatasi oleh sebuah grafik parabola, misalkan seperti ini. Nah, ini y, ini x. Misalkan ini 2, ini negatif 2 ya. Nah, bisa terlihat ya, ini negatif 2, ini 2. Nah, kita akan menghitung luas ini. Nah, kita juga bisa mencari dengan menggunakan pendekatan sudut istimewa tadi ya. Ini tinggal kita buat sebuah persegi aja ya. Kita tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, tarik garis ke sini. Nah, berarti
kita misalkan ini 4 ya. Nah, ini kurang tinggi, maaf. Misalkan ini min 2 ini 4 panjangnya ya. Nanti otomatis sudah kita ketahui kalau bentuk ini sama dengan yang ini, 2/3 luas kotak ya. Berarti 2/3 luas kotaknya itu alasnya ini kan 2 ya, negatif kita hitung positif ya kalau untuk menjumlahkan seperti ini. 2 berarti 4, tingginya juga 4, berarti 2/3 4 kali 4, jadi sama dengan 32/3. Nah, seperti itu ya. Ini untuk bentuk-bentuk istimewa ya. Nah, selanjutnya, nah contoh ya, untuk contoh yang lain ya. Contoh yang lain misalkan nih, carilah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 dan sumbu X dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Nah, kalau tadi kita menghitung luas sudah ada gambarnya, sudah ada batasnya, sudah ada persamaannya. Ini juga sama. Sudah ada batasnya ya, ini batasnya 0 sampai 4, sudah ada persamaannya. Nah, kita tinggal cari mana luas yang akan carinya, gambarnya. Nah, alangkah baiknya kita jangan langsung menghitung ya. Kita usahakan menggambar terlebih dahulu. Di sini kan persamaannya, ini persamaan apa? Persamaan kuadrat. Kita cari dulu titik-titiknya. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Langkahnya tadi kita faktorkan. Sini X, sini X. Kita cari angka yang dikalikan dapat min 3, kalau ditambahkan dapat min 2. Berapa? 3 itu perkalian berapa kali berapa? Cuma 1 kan, 3 itu 3 kali 1, berarti min 3 kali plus 1 ya. Min 3 kali plus 1 min 3, min 3 tambah 1 min 2, berarti X nya ini 3, X nya ini min 1. Nah, kita langsung gambar parabolanya. Nah, kita gambar parabolanya. Ini min 1 ya, ini 3. Karena ininya positif ya, ini kan 1 nih. Kalau tidak ada angka ini 1, berarti nilainya positif, terbuka ke atas. Nah, seperti itu ya. Kita tinggal tarik garis seperti itu. Nah, maaf, kurang bagus ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya, sudah berbentuk parabola ya. Seperti itulah kurang lebih. Nah, lihat kita batasnya. Nah, kita boleh tandai kalau ini tuh grafik ya, X kuadrat min 2X min 3. Nah, ingat, kita baca lagi pembatasnya 0 sampai 4. X yang kita cari itu batas luasnya 0 sampai 4. Jadi bukan dari sini ke sini. 0 itu kan ada di sini, berarti ini ya. Bukan juga sampai 3, tapi sampai 4. Misalkan 4 di sini. Berarti arsir juga ini di sini. Nah, seperti itu. Jadi ada dua buah luas, di bawah sumbu X ya, dan di atas sumbu X. Oke, bisa dipahami ya. Ini kan 0, dicarinya luas daerah 0 sampai 4, berarti 0 di sini, 4 di sini. Nah, gitu. Nah, kita bisa menjumlahkan ini luas 1 ya, ini luas 2. Nah, berarti luas keseluruhannya luas 1 tambah luas 2. Ingat, luas 1. Pada video sebelum UTS Bapak sudah membahas kalau yang di bawah sumbu X itu nilai integralnya harus ditambahkan negatif. Berarti ini negatif, integral batasnya lihat 0 sampai 3. Berarti ini 0 sampai 3. Persamaannya ini 1. Nah, persamaannya kan ada 1, berarti 1 aja di sini. X kuadrat min 2X min 3 dx ya. Kita turunkan, kita integralkan terhadap X, ditambah ya luas ini. Nah, luas ini lihat batasnya dari mana ke mana, 3 sampai 4, berarti di sini 3, si 4. Persamaannya yang mana? Berarti tetap sama persamaannya yang itu, X pangkat 2 min 2X min 3. Nah, seperti itu. Tinggal kita hitung ya, supaya ini tidak mengganggu, boleh kita kalikan dulu ya. Nah, kalikan ke dalam boleh, jadi negatif kali X kuadrat berarti negatif X kuadrat, negatif kali negatif jadi positif 2X, negatif kali negatif jadi positif 3 dx, plus 4, 3
X kuadrat min 2X min 3. Selebihnya ke bawahnya sama dengan contoh yang tadi ya. Silahkan kalian lanjutkan jawabannya berapa. Nah, demikian untuk perkuliahan kali ini. Nanti Bapak akan berikan tugas pertama setelah UTS. Silahkan kerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan cukup di grup WA saja ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.